Hai, masih bersama gue Papi Bon. Dengan gue Valda. Lo masih nonton Papipedia. Hai, selamat datang di channel YouTube-nya Papi Bon. Di Papipedia kali ini masih ngomongin seputar asuransi. Tapi sebelum gue lanjut videonya, sorry buat teman-teman ya, merasa terganggu nanti lempar-lemparan mic ya, ganti-gantian mic. Karena mic yang satu lagi trouble, jadi gue harus ganti-gantian sama Valda. Mudah-mudahan suara gue terdengar jelas dan suaranya Valda juga terdengar jelas. Oke bro, langsung aja ya. Langsung aja. Bro, kita bahas apa? Iya, jadi beberapa orang, Ya. ya kan. Lo kan cerita dong. Iya. Ada yang DM lo nih. Iya. Ternyata dia nanya. Iya, banyak yang nanya. Benar. Gue udah punya BPJS nih. Perlu nggak sih gue punya asuransi kesehatan yang lain? Iya kan? Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya hal yang serupa ya. Benar. Gimana menurut Valda nih? Sebetulnya iya, memang banyak banget tuh bro. Tiba-tiba, bang, ini kalau gue udah punya BPJS, kira-kira perlu gak sih? Sama ya, itu juga sama, gitu ya. Iya. Jadi gini teman-teman, sebetulnya dua-duanya itu teman-teman harus punya ya, gitu. Yang pertama, kalau nggak salah pernah kita bahas juga bro. Yang pertama, kenapa harus punya? Karena memang wajib ya. Wajib lo kalau nggak punya repot gitu. Kenapa? Karena semua administrasi saat ini mengharuskan pakai BPJS gitu. Jadi teman-teman wajib punya. Terus yang kedua, perlu gak sih punya lagi asuransi gitu ya? Perlu. Karena memang dua manfaat itu manfaatnya sama kok, cuman beda penggunaannya aja gitu sih bro. Flow-nya yang beda gitu. Tapi manfaatnya tetap sama gitu. Tetap oke kok. Nah, kalau manfaatnya sama nih, Sama. ya kan? Alasan apa nih? Gue harus melengkapi dengan asuransi kesehatan swasta gitu ya. Maksudnya bedanya di mana nih? Antara BPJS kesehatan sama asuransi kesehatan swasta. Iya kan? Mungkin ini masih belum paham juga nih. Bener. Ya kan? Gue juga awalnya bingung juga gue. Beda. Iya, ngapain gue punya dua gitu loh. Iya, nah sekalian aja nih kita omongin nih. Bedanya itu apa antara BPJS dengan asuransi kesehatan? Bedanya itu lebih kepada ya kalau misalkan ditanya pelayanan juga sebetulnya kan sama-sama pelayanan yang baik ya, gitu ya. Cuman memang penggunaannya gini, kalau misalkan BPJS kesehatan, teman-teman itu bisa berobat dengan cara berobat jalan mungkin, gitu. Terus teman-teman cuman harus berobatnya ke Vaskes ya, ke Vaskes tingkat 1. Deswa itu adalah klinik gitu. Terus puskesmas gitu. Kebanyakan sih memang agak ngantri gitu, tapi nggak apa-apa. Tetap berobat, judulnya berobat gitu. Kalian sakit berobat yang ngantri ya memang ya kebetulan aja itu banyak yang sakit gitu ya sebetulnya ya gitu ya. Terus kalau pakai asuransi teman-teman cukup dengan masuk IGD ke rumah sakit gitu ya, ke rumah sakit masuk IGD dirawat gitu ya gitu. Jadi memang lebih simpel juga sih gitu. Teman-teman nggak perlu harus ngantri lama-lama gitu. Itu aja sih sebetulnya bedanya. Cuman manfaatnya tetap sama gitu. Berarti kalau pakai BPJS itu karena memang banyak yang merasakan manfaatnya. Nasional, bro. Dan nasional benar ya. Jadi memang banyak ya, banyak yang menggunakan itu ya. Iya kan? Mungkin lo buat berobat jalan kayak tadi lo bilang, apapun itu ya maksudnya kayak bersihin karang gigi aja bisa. Melahirkan juga oke loh. Oh gitu. Melahirkan bisa. Apa? Lo mau klaim kacamata bisa pakai BPJS kesehatan. Oke, ini sekalian nih. Jangan semuanya dibongkar dulu nih. Jangan semuanya dibongkar dulu ya. Karena Jangan dibongkar. iya, pertanyaan gue selanjutnya masih banyak sebenarnya nih. Iya kan? Biar sekalian aja nih benefitnya. Langsung ke benefit kalau lu punya BPJS plus asuransi swasta. Nah, benefit apa yang akan lu dapatkan kalau lu punya keduanya? Oke, jadi kalau bicaranya benefit berarti kan tandanya lo udah aman ya secara finansial gitu ya. Lo udah semuanya sudah terproteksi gitu, rawat jalan maupun rawat inap. Harusnya aman bro, tapi tetap ya kita pasti berdoanya semoga semuanya sehat selalu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ditanya benefitnya adalah pertama yang tadi gue bilang, gue bahas lagi ya. Secara peruntukan berobat jalan lo aman karena lo bisa berobat pakai BPJS kesehatan gitu ya. Kalau memang lo nggak mau sulit, nggak mau ribet, nggak mau ngantri gitu ya, lo bisa langsung pakai namanya asuransi swasta teman-teman gitu.
teman-teman pasti penggunaannya juga paham. Teman-teman tinggal masuk rumah sakit, IGD gitu ya, dirawat. Tunjukin kartunya, beres atau gitu ya. cashless sekarang ya? Cardless. Cardless. Kartu sakti sih lebih tepat. Sakti, ya? Sakti lebih tepatnya. Sekarang udah nggak musim bro, bawa duit cash banyak nggak mungkin. Gitu. Jadi emang semuanya sekarang kartu gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman cuma punya satu doang gitu ya. Iya, sebetulnya sih kalau pilihan aja ya, pilihannya. Teman-teman kira-kira mungkin ya banyak teman-teman yang memang secara finansial kayaknya gue belum cukup deh untuk buka asuransi swasta, nggak apa-apa. Teman-teman minimal punya satu itu dulu aja yang dari pemerintah, BPJS Kesehatan gitu. Tapi kalau teman-teman punya rezeki lebih, teman-teman wajib punya asuransi swasta gitu. Kenapa? Iya balik lagi bro, kita pernah bahas 2 konten yang lalu ya, bahwa rumah sakit adalah mahal. Gitu. Kata kuncinya di mahal. Jadi kesimpulannya yang bisa gua tangkap adalah dua-duanya itu penting. Berarti dua-duanya itu ada saling melengkapi. Saling melengkapi dua-duanya. Karena kan BPJS kan senasional. Jadi wajar dong kalau misalkan memang harus ngantri. Betul, wajar. Harus ke vaskes dulu sebelum kita ke rumah sakit. Karena semuanya prioritas bro. Oke, semua skala prioritas. Semua skala prioritas. Karena kalau bicara sakit nggak ada bicara, gue nggak punya duit, lo nggak punya duit. Semuanya dilayani kok. Iya. Gitu. Dan pelayanan juga udah bagus lah ya. Sama, semua pelayanannya sama kok. Ya gitu. Jadi memang ya mohon dimaklumi ya kalau memang teman-teman berobatnya pakai BPJS lalu ngantri ya mohon dimaklumi. Iya, betul. Kadang-kadang banyak orang yang merasakan manfaatnya justru ya, gitu ya. Makanya orang dipakai gitu. Bukan kita mendoakan sakit enggak, tapi banyak orang yang merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, buat teman-teman gitu ya. Jadi kesimpulan pada konten kali ini adalah dua-duanya sangat penting karena saling melengkapi. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi, boleh banget ya. Kamu tinggal tulis aja di kolom komentar atau bisa hubungin Valda. Nanti kontaknya gue taruh di deskripsi gue. Boleh bro. Gitu ya. Disclaimer on dulu, gue di sini tidak mengajak kalian untuk benar-benar yuk kita gabung di asuransi, tapi ini keputusan ada di tangan kalian ya. Ada di tangan kamu, apakah kamu perlu menambah asuransi kesehatan lainnya atau gue cukup aja BPJS ya. Itu keputusan kamu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan konten-konten gue sama Valda ini kita bisa lebih mengedukasi lagi di dunia asuransi gitu. Betul, ya. Bro. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman ya sekali lagi mau kontak Valda hubungi kemana, ada di deskripsi gua. Lu langsung meluncur aja, lu tanya aja, dia akan jawab dengan senang hati. Dan buat teman-teman juga yang pengen konten-konten informatif seperti ini gue bikin, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Pak Pibon, klik like dan share video-videonya Pak Pibon ke teman-teman kamu. Oke teman-teman, gua Pak Pibon pamit. Gue Valda pamit. Sehat selalu. Sehat selalu, thank you.